Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sholih sholihah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran PPKN. Kita masih ada di tema 4 di pertemuan kedua. Oke. Insyaallah kemarin kita sudah bahas ya apa itu keberagaman ekonomi. Nah, sekarang kita cek dulu sebenarnya di tema 4 ini ada materi apa saja. Oke, ya, materinya kita ada yang pertama ada keragaman ekonomi, yang kedua ada keragaman sosial budaya, dan yang ketiga ada pengaruh keragaman di era globalisasi ini, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita lanjut langsung kepada materi, tapi sebelum itu kita sama-sama juga buka hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sholih sholihah, di sini kita akan membahas pertama yaitu keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya di sini kita akan membagi menjadi dua karena kita membahas tentang globalisasi. Yang pertama adalah budaya nasional, yang kedua adalah budaya global. Apa sih budaya nasional dan budaya global? Oke, kalau dilihat ya, bisa dilihat di samping sini ada budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Contohnya apa? Kalau nggak salah kelas 4 kita sudah belajar ya. Itu di pelajaran IPS ada ya. Nah, mulai dari budaya nasional itu mulai dari bahasa daerah, ada rumah adat, ada pakaian adat, ada senjata tradisional, ada apalagi kesenian daerahnya, dan juga ada kuliner ya, ada kuliner khasnya ya, kayak gitu. Jadi itu semua itu termasuk ke dalam budaya nasional. Nah, walaupun itu ada di daerah misalnya di Banten, di Jawa, tapi itu termasuk budaya nasional karena itu sudah diakui oleh nasional. Oke, tadi contohnya sudah ya. Nah, sekarang budaya global. Apa itu budaya global? Nah, budaya global adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Nah, atau hubungan selain hubungan sosial bisa juga hubungan politik dan ekonomi kayak gitu. Nah, jadi proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh misalnya media internet, media televisi dan segala macam kayak gitu. Di Indonesia ini kan kita tadi sudah bahas sudah sedikit sekilas ya budaya nasional itu, misalnya ada tadi pakaian adat segala macam kaitan dengan kedaerahan dan kenasionalan. Nah, kalau misalnya budaya global gimana, Pak? Nah, budaya global itu biasanya untuk sosial itu yang paling mudah kita tahu ada 3F. Ini kita pakai bahasa Inggris. 3F yaitu yang pertama adalah fun, yang kedua food. Nih. Yang pertama adalah fun, yang kedua food, yang ketiga adalah fashion. Nah, yang pertama fun, misalnya fun, senang, hiburan, entertainment, ya kan? Nah, kalau kita lihat budaya luar negeri yang membuat kita senang tuh apa sih gitu kan? Banyak misalnya ada ada adaptasi film Hollywood misalnya. Film-film Hollywood masuk ke TV kan? Kalian pernah nonton di TV, atau mungkin film-film Hollywood masuk ke bioskop. Ada anime juga gitu ya kan? Nah, ada juga yang fun, biasanya yang mungkin sekarang lagi digandrungin, tuh namanya? K-pop lah, kayak drama, drakor gitu ya kan. Nah, itu masuknya dari hiburan. Nah, selain hiburan apa tadi? Yang kedua adalah food, dari makanan. Makanan pizza dari mana sih? Apa dari Indonesia? Bukan ya. Ya dari mana? Dari Itali ya khasnya, atau dari Eropa gitu kan, pizza. Ada juga foodnya yang lain. Di sekitar Citra Raya juga banyak makanan-makanan asing ya, nggak usah disebutin nanti disangka promo lagi. Oke, dan yang ketiga adalah fashion. Nah, fashion ini kalau kita lihat dari nasional itu cukup banyak ya.
dari pakaian adat daerahnya juga banyak, pakaian sehari-harinya juga ada gitu ya kan, khas. Jadi tapi kalau kita masuk ke budaya global misalnya fashion, wah dari gaya berpakaian ya, misalnya kalau orang Indonesia kan tropis gitu ya kan, jadi mataharinya panas gitu kan. Tapi kalau di luar negeri ada yang, mohon maaf ya, ada yang pakaiannya mini gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak cocok ya, tapi sama orang Indonesia dicocok-cocokin aja. Ada yang maksa gitu kan. Nah itu dia. Jadi masuknya budaya global bisa dari 3F tadi, dari fun, dari food, dan fashion. Ya, dari hiburan, dari makanan, dari busana. Kenapa? Karena itu 3 hal tersebut adalah yang paling mudah bisa diterima di masyarakat, atau yang paling mudah bisa diterima kepada individu kita sebagai manusia. Oke, lanjut. Nah, ada nggak sih pengaruh keragaman sosial budaya di era globalisasi ini? Oh, tentu ada ya. Tapi sebelum kita masuk ke pengaruhnya, kita cek dulu apa sih globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses integrasi internasional ya yang terjadi pada suatu negara karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Tadi ya, jadi globalisasi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan global, jadi masuk ke negara kita, atau dari negara kita juga masuk ke negara luar, kayak gitu. Jadi itu sudah masuk ke globalisasi. Oke, balik lagi kepada pengaruh. Ada nggak sih pengaruhnya? Tentu ada. Dan yang namanya pengaruh pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, kita lihat pengaruh keragaman sosial budaya. Di sini yang apa namanya? Kita lihat ya, yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu yang positif, yang sebelah kiri adalah yang negatif. Varian 3 poin aja gitu ya kan. Jadi salah satu yang positif dulu, kita bahas yang positif dulu ya. Untuk salah satu yang positif yaitu adalah kita jadi terbuka tentang wawasan dunia ya, baik itu sosial budaya, ekonomi, politik. Jadi kita terbuka wawasannya tentang sosial budaya maupun hal lainnya di dunia ya. Misalnya dengan integrasi teknologi informasi kan dari internet gitu ya kan, kita bisa melihat berita-berita misalnya yang ada di mana, Amerika, di Korea misalnya, ada juga di Afrika. Kita bisa dengan mudah ya, kita tinggal searching di internet, kita cari di internet ya, kita daring ya kan. Nah, insya Allah ketemu berita-beritanya. Begitupun berita di Indonesia, banyak berita di Indonesia ternyata lebih update di luar negeri daripada di Indonesianya sendiri, banyak kayak gitu. Jadi yang pertama adalah membuka wawasan tentang sosial budaya dunia. Nah, yang kedua positifnya adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kenapa dibilang meningkatkan kreativitas dan inovasi? Karena dengan wawasan kita terbuka, otomatis ada hal baru yang mungkin belum ada di Indonesia, akhirnya kita coba di Indonesia. Misalnya teknologi pesawat di Jerman bagus ya. Dulu kita kenal almarhum dan mantan presiden kita namanya Pak B.J. Habibie, belajar ke Jerman ya kan, untuk apa namanya, untuk belajar tentang pesawat. Nah, pulang ke Indonesia bikin pesawat ya, walaupun ada yang bilang tidak dihargai ya, ada yang tidak didukung ya pembuatan pesawatnya, tapi itu salah satunya ya. Jadi dari teknologi pendidikan, ilmu-ilmu yang ada di luar negeri bisa kita serap ke sini dan untuk menjadi hal yang positif ya. Bisa teknologi tadi, transportasi, ekonomi, segala macam. Oke, tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat karena adanya saling tergantungan baik sosial budaya, ekonomi maupun politik ya. Jadi dari kita mengetahui tentang sosial budaya global, nah, jadi salah satunya dampak positifnya adalah kita bersikap toleransi ya. Toleransi, ternyata misalnya kalau ada pekerja asing, misalnya ada dari Amerika, dari India, kita bisa lebih toleransi kayak gitu. Dan kita juga nanti akan lebih ditoleransi di sana. Misalnya kita orang Indonesia pergi ke luar negeri, orang-orang juga akan semakin semakin membudayakan sikap toleransi kayak gitu. Ini pengaruh positifnya. Sekarang kita bahas pengaruh negatifnya. Oke. Dari
Tiga poin itu, yang pertama adalah menurunnya rasa nasionalisme. Orang-orang menganggap wah, semua yang dari luar itu keren, semua yang dari luar negeri itu modern, semua yang dari luar negeri itu pasti bagus, itu pasti benar. Dan faktanya apa? Ya nggak gitu ya. Kita juga harus punya yang namanya filter ya. Kita cek dulu, oh budaya luar negeri cocok nggak sama Indonesia, ya kan? Dengan kita belajar PPKN, kita kan menerapkan ideologi Pancasila dalam negara kita, ya kan? Cocok nggak sih misalnya masuk ke Indonesia gitu, ya kan? Kemarin juga sudah dibahas ya tentang cinta produk Indonesia, Pak, karena mungkin dibilang barang impor, barang luar negeri selalu bagus. Akhirnya apa? Rame-rame orang jualan barang luar negeri, ya kan? Mulai dari buah-buahan, teknologi kayak gini, handphone segala macem. Nah, bahkan barang-barang yang kecil-kecil gitu ya kan, itu dari luar negeri. Kenapa? Ya menganggapnya lebih baik ya. Wah, barang luar negeri pasti bagus, padahal belum tentu ya. Padahal saat kita beli barang-barang luar negeri selalu membeli impor, ya kan? Akhirnya apa? Pedagang-pedagang dalam negeri, produksi dalam negeri tidak terbeli, tidak laku, akhirnya dia gulung tikar atau bangkrut. Kayak gitu. Itu efek besarnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu tadi salah satunya adalah dampak negatifnya adalah menurunnya rasa nasionalisme kita. Dan yang kedua, orang-orang itu mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar dan melupakan budaya nasional ya. Orang-orang lebih suka pakai misalnya baju-baju yang kebarat-baratan kayak gitu kan, yang serba terbuka gitu kan, tapi melupakan budaya-budaya nasional ya, tertutup dan segala macam kayak gitu. Terus lebih suka pada idol-idol dari luar negeri misalnya, yang nauzubillah ya, itu tuh aduh serem banget, maksudnya bukan serem berbahaya gitu ya kan. Kayak misalnya lihat K-pop segala macam, itu kan dari lagu, kadang-kadang dari liriknya, apalagi dari busananya, itu sudah sangat sudah bukan budaya kita lah. Tapi banyak yang seneng. Kenapa? Ya karena mudah terpengaruh, itu tadi kayak gitu. Itu dampak negatifnya. Dan yang ketiga, dampak negatifnya adalah yaitu gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang. Ini kenapa? Tadi ya, kalau udah terpengaruh terus kita jadi cinta banget atau suka banget, otomatis wah ini aku banget nih ya kan, ini keren banget, ini aku harus menjadi dia gitu kan. Menjadi dia maksudnya misalnya adel gitu kan. Akhirnya apa? Berlebihan dan menyimpang. Akhirnya apa? Jadi kenakalan remaja ya. Terus kadang-kadang kita beli atau misalnya kalau di K-pop itu dia beli light stick gitu kan. Itu jadinya nggak berguna kan. Minta ke orang tuanya, maksa mau beli ini, mau beli light stick tuh misalnya. Nah kayak gitu, padahal nggak ada fungsinya gitu kan. Ada juga misalnya yang laki-laki misalnya main game ya kan, ya kan. Sekarang zaman game udah misalnya beli skin ya kan. Wah, beli skin itu nggak murah ya kan, beli skin itu termasuk yang mahal gitu kan. Kita nggak punya uang, minta orang tua nggak mau ngasih, paksa gitu ya kan. Akhirnya jadi menyimpang, jadinya kita dalam tanda kutip kita adalah orang yang nakal seperti itu ya. Banyak segala macam, atau dari kita mungkin ngikutin gaya rambutnya, atau ngikutin gaya bajunya, atau ngikutin joget-jogetnya. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang itu adalah salah satu hal yang menyimpang ya, kayak gitu ya. Jadi itu tadi pengaruh negatifnya 3 lawan 3. Jadi sudah ya, kita bahas pengaruh keragaman sosial budaya. Sebenarnya masih banyak, kalau kalian bisa analisis sendiri silahkan, nanti boleh cek di diri sendiri ya. Wah, saya ini yang sudah dipengaruhi oleh budaya luar kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah bahas itu tadi. Nah sekarang kesimpulannya di ending ini adalah pertemuan kita. Jadi masalah keragaman itu adalah hal yang mutlak adanya ya.
Jadi kita tidak mungkin bisa menghindari ya. Ya. Dan yang pasti dalam keragaman tersebut ya ada negatif dan ada positifnya. Kita tinggal bijaksana dan kita tinggal buka wawasan kita. Kita pilih yang positif saja, yang negatif usahakan selalu kita hindari. Dan yang ketiga ya, kita harus bijaksana dan seimbang ya, serta selalu meningkatkan imunitas diri kita. Dengan apa? Dengan perbanyak wawasan. Oh, ternyata luar negeri kayak begini, Indonesia kayak begini. Wah, jadi kita bisa membandingkan. Nah, jadi kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar ya dengan wawasan kita. Dan yang terakhir adalah otomatis selain wawasan, yang utama juga adalah meningkatkan iman dan takwa kita. Kenapa? Karena itu adalah benteng terakhir. Iman dan takwa kita adalah benteng terakhir ya, dan juga itu adalah pertahanan kita yang paling kuat ya. Saat iman kita bertambah, otomatis efek-efek negatif dari budaya luar insya Allah itu bisa bisa teranulir ya, bisa tergeser dengan iman kita gitu. Jadi kita selalu maunya mengerjakan kebaikan segala macam, tapi itu butuh proses dan itu butuh usaha. Oke, itu aja mungkin ya. Dan setelah ini seperti biasa akan ada latihan untuk menambah wawasan kita, dan insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan ya. Dan pekan depan itu jadwalnya kita adalah PH tema 4 ya. Jadi insyaallah pekan depan kita melaksanakan penilaian harian tema 4. Oke, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Insyaallah ketemu lagi di pelajaran PPKN baik dengan Paren ataupun Pareski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.